terbaik di sisi Allah. Amin, amin, kabul. Masih ada proses untuk masih ikut merawat. Tapi ketika kepergian itu datang tiba-tiba, itu yang lebih nyesek lagi. Ini seperti saudara-saudara kita yang kemarin kecelakaan itu tuh bis. Iya, betul. Itu. Iya, nah, di Subang. kali ini kita akan bertemu dengan salah satu orang tua di mana anak itu menjadi salah satu korban di peristiwa itu. Ini anak semata wayang. Iya. Betul. Yuk kita sambut, ini dia. Nggak apa-apa sayang, kamu sih. Silakan Bapak. Ini namanya Pak Abdul. Pak Abdul Rahman. Pak Abdul. Saya panggilnya Pak Abdul apa Pak Rahman? Pak Rahman aja. Pak Rahman. Pak Rahman. Sebelum kita bicara lebih panjang lagi sama Pak Rahman, ini ada berita update-nya. Kita lihat dulu ya Pak ya. Mohon maaf. Kabarnya Pak ya? Turut berduka, turut berbela-sungkawa. Pak Rahman. Satu di antara 11 korban tersebut ternyata anak Bapak. Gitu Pak? Iya. Ya Allah. Pertama Kita kali. anak satu-satunya. Iya Pak. Pertama kali dengar kabar, dikabarin sama siapa Pak? Sama kakak. Sama kakaknya Pak Rahman. Iya. Dia juga ngabarinnya waktu itu nggak langsung, nggak tega dia. Peristiwa tabrakannya Bapak dengar? Awalnya belum dengar kan pada waktu itu kan ibunya masih video callan. Masih video callan? Video callan Sama Intan? sama Intan. Di perjalanan? Iya, waktu itu dia mau berangkat pulang ke Depok, dia video call tuh sama ibunya. Ah. Terus dia Ngobrol apa? Maaf saat itu ngobrol apa? dia sama ibunya ngobrol. Intan udah ke arah OTW ke arah Depok. Habis itu istirahat, habis makan tuh ya. Habis makan dia pesen terakhir sama ibunya, ngomong terakhir, Intan udah OTW ke Depok Bu. Terus ibu jangan tidur dulu sama bapak, jemput Intan jam 10 ke sekolahan. Dia pesen, ibu jangan tidur, kita jangan tidur di luar, jangan tidur di kamar. Kita tidur di luar, ruang tamu aja. Setelah pesen itu, langsung ibunya Intan ya gelar kasur. Sesuai dengan permintaan. Iya. Diatur posisi Intan, posisi ibunya, Karena posisi saya. suka tidur bertiga gitu Ya, juga. kita kalau tidur jarang dia tidur sendiri. Ada kamar dua tapi dia nggak mau. Dan kali itu pengen tidurnya di Di luar. bawah Iya. ya. Ya langsung ibunya kan langsung beresin. Dan ternyata itu komunikasi terakhir. Ada lagi terakhir dia bilang, Bu, Intan habis makan. Sekarang Intan udah pengen istirahat, udah capek. Intan pesen terakhir begitu, masih video call. Saat itu menganggapnya ya karena habis studi tour, udah makan capek, istirahat dulu gitu. Iya. Bukan hal apa-apa. Intan capek, Intan mau istirahat. Dan ternyata Supaya istirahat supaya cepat sampai. Iya, gitu. betul. Terakhir tuh. Ya Habis Allah. itu ibunya ya HP-nya kan lobet di cas buat hari jam 10 itu mau jemput. Saya sama istri saya sama mamanya Intan masih ngobrol. Tapi di luar kan udah dengar berita itu. Nggak percaya kan baru karena kejadiannya itu kan habis di rest area pada makan itu. Terus di luar udah heboh. Di luar udah heboh tapi saya masih santai. Oh, ibunya habis video kan langsung dicas. Baru banget berarti. Baru buat ntar jemput dia. Ya Allah. Terus Pak. Dari luar saya kan keluar, istri ya biasa deh ya, masih biasa. Terus akhirnya kakak manggil bapaknya Intan bis berapa? Bis 1. Dia udah nggak bisa diem kakak saya. Dia mungkin udah dapat berita, cuman nggak sanggup nyampein ke saya. Akhirnya kakak saya nyuruh ke istrinya, bilangin ke saya. Istrinya juga nggak sanggup juga nyampein.
Terus Pak pas dikasih itu, gitu ya Pak? Saya baru belum loh. Waktu itu belum ngeh ya? belum dengar kejadian, masalah video callan aja baru kan ibunya. Pas ada berita katanya, cuman kata kakak ya, ini mobilnya ada masalah gitu kan. Akhirnya saya ambil motor, saya susul ke sekolahan. Itu belum dengar apa-apa, belum dengar itu kejelasan mobil. siapa Ya, saja. belum. Akhirnya di sekolahan itu istri saya lihat udah ada banyak orang tua korban yang lain, wartawan juga udah banyak. Cuman saya waktu itu kan saya udah gelap, saya lihat ada kira-kira setengah jam, akhirnya saya minta pulang. Istri saya juga, mamanya Intan, dibawa pulang. Ada jam 9. Tapi saya belum dapat kabar itu. Intan gimana, Intan selamat apa. Intan. Akhirnya Bapak mendapatkan kejelasan bahwa anak Bapak menjadi salah satu korban kapan Bapak? Sampai semalam, tapi saya curiga hati saya nih. Yang lain kok tapi ngasih kabar tapi masih nutupin. Nah, ada ponakan saya tuh ditanya, yang akrab sama Intan, ditanya namanya Dila, gimana kabar Intan? Ibunya Intan yang nanya. Nggak apa-apa Bu, Intan baik-baik. Tapi di luar omongnya beda. Saya lihat, aduh, saya udah punya feeling itu pasti ada apa-apa ya. Dan ternyata Intan benar-benar istirahat untuk selama-lamanya. Itu juga dapat kabar udah jam 2. Ya. Dan juga permintaan Intan tidur di luar, betul Intan akhirnya disemayamkan di sana. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri gimana Pak? Karena sampai trauma banget sampai sekarang belum ke makam. Kalau saya setiap hari kan pagi, tapi ibunya belum bisa. Dia kalau dari pihak sekolah, dari pihak yang mana datang juga dia nggak sanggup, pasti jatuh dia. Iya ya, anak Sampai satu-satunya usia lulus SMK berarti ya? Iya. Kelas 3 SMK. Ya Allah. Benar jadi kebanggaan keluarga, baru lulus SMK bisa bantu ekonomi keluarga, habis itu bisa bantu sekolah. Ya, Tapi ini takdir Allah seperti ini. Sabar ya Pak. Meskipun kita tahu ini berat, tapi Allah pasti udah kasih jalan yang terbaik, dan anak Bapak Intan pasti dikasih tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebayang itu baru video call saat itu tutup jas. Tiba-tiba kejadian. Aduh. Ya perusahaan terakhir itu dia udah capek, udah mau istirahat. Intan capek. Ya. Ternyata ya istirahat buat selamanya. Katanya juga anak Bapak suka ngebangunin Bapak sholat subuh ya? Nah itu sebelum berangkat 3:30 kan dia selalu ngidupin alarm 3:30. Bangunin 3:30 itu alarm bunyi, dia udah bangun, saya belum bangun saya. Saya masih tidur, mamanya masih tidur, kan di luar kan, saya tidur. Dia suka miara kucing. Kucing ada 5 tuh ya di rumah, kucing sayangan dia tuh. Sebelum berangkat ke sekolahan, dia sempat bersihin Kandang. ya ngepel, nyuci piring yang masih yang bekas lagi malam. Terus saya nggak usah ikut Pak, antar Intan, ibu aja yang antar. Saya disuruh bawa kunci serep kan, waktu itu kan Jumat. Pokoknya intinya Intan tuh perhatian banget, sayang sama makhluk dan juga sayang orang tua pastinya ya. Bapak tuh berduka cita sekali lagi. Bapak doain Insya terus ya Allah. Pak. Tuh. Insya Allah. Khotimah ya. Intan udah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Intan juga di sana pasti ngelihat bapak sama ibu. Kalau misalnya benar-benar sudah pasti berat, tapi kalau udah ikhlas di sana juga lebih tenang. Insya Allah. Apa ya? Dan jelas manusia itu tinggal menjalankan saja cerita kehidupan kita. Nah seperti yang satu ini cerita hidup yang kita mau nggak mau harus tahu tentang kisah hidup mereka ini. Tentang perselingkuhan di kalangan artis. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FVP. For Your Life.